Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi sore wabarakatuh. yang jumpa lagi di tempat online. Nah, hari ini kita bertemu lagi dalam suasana yang sangat bahagia sekali. Ya, saya ingin menyapa dulu satu persatu. Bagaimana Bu Karma sehat hari ini? Insya Allah siap, Pak. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran Siap. dan semua rangkaiannya? Insya Allah siap. Kita juga masih menunggu teman-teman yang lain yang datang, tapi yang jelas kita harus on time ya. Usah dulu yang lain. Meskipun baru segelintir yang ada, tetapi kita harus cara pada pagi hari. Baik, untuk kesempatan pada hari ini kita akan masuk kepada ruang kolaborasi modul 1.4 daya positif, sesi 2 forum diskusi. Jadi dari judulnya saja kita sudah mengetahui bahwa pada hari ini kita akan melakukan diskusi. Diskusi apa? Diskusi apa yang telah kita lakukan di pertemuan sebelumnya, yaitu di modul 1.4 daya positif sesi 1. Kita masuk lagi di slide berikutnya. CGP sekalian, pada slideshow terlihat identitas modul. Pada hari ini kita akan mempelajari modul 1.4 daya positif sesi 2 untuk presentasi kelompok. Jumlah JP-nya yang kita akan lewati pada pagi hari ini sampai siang hari nanti yaitu 3 JP. Kompetensi lulusnya yang akan dituju oleh CGP pada hari ini yaitu CGP memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang berikut, CGP mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Sedangkan capaian umum modul yang akan kita capai pada kesempatan ini yaitu 1. CGP mampu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif sekolah yang berpihak pada murid. CGP mampu melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk menempatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga adalah CGP mampu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Dan capaian khusus dari modul 1.4 budaya positif kali ini yaitu CGP mampu menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal yang dijabarkan penerapannya pada modul ini. CGP juga mampu menjelaskan makna disiplin, yakni kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Yang keempat, CGP mampu menyusun strategi-strategi aksi nyata yang efektif dan mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Dan yang terakhir tentunya, CGP mampu menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Nah, ini capaian khusus yang kita akan capai pada kesempatan ini. CGP sekalian, untuk hari ini adalah agenda yang kita akan lewati dari menit pertama sampai penghujung dari pertemuan kita pada kesempatan ini, yaitu 1. Pembukaan selama 10 menit, kemudian presentasi kelompok 95 menit, dan ini adalah bagian dari CGP sekalian. Nanti kalian akan melakukan presentasi kelompok tentunya, akan diberikan waktu yang cukup banyak untuk menyampaikan hasil dari kerja-kerja yang telah diberikan di sesi 1 kemarin. Kemudian tanya jawab dan penguatan selama 20 menit.
Yang terakhir adalah penutup selama 10 menit. Jelas ya untuk agenda kita pada hari ini, nggak ada yang perlu dipertanyakan. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke acara pembukaan, yaitu presentasi kelompok modul 14 disiplin. Oh, lewat ya, sore. Lewat ini. Langsung nosor kayaknya. Kita lihat dulu ya, rupa-rupanya slideshow-nya lompat. Ya. Ya, baik Pak. Pembukaan, kita dulu ya. Kita dulu. Ya, ya. Ya, pembukaan. Oke. Yang pertama, TG dapat mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep-konsep dalam budaya positif dalam membentuk komunitas praktisi dengan CGP yang lain. Jadi ini ada 3 pembelajaran. Yang selanjutnya saya akan menyampaikan skenario pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu 1 pembukaan, ya, penyambutan dan penjelasan tujuan pembelajaran selama 10 menit, kemudian ada juga presentasi kelompok nanti ini yang ada memberikan waktu yang cukup banyak bagi para CGP untuk memberikan segala apa yang telah dibuat untuk dipaparkan di depan teman-teman. Kemudian presentasi hasil analisis studi kasus dan saling memberikan umpan balik yang konstruktif. Kemudian yang ketiga, tanya jawab dan penguatan. Terbagi atas tanya jawab hasil diskusi kelompok dan materi yang belum dipahami, serta penguatan presentasi dan hasil diskusi. Yang terakhir adalah penutup, mengingatkan tahapan belajar selanjutnya, penutupan, berdoa, serta baik, Bapak Ibu CGP, sebelum kita masuk ke menu utama pada kesempatan kali ini, kita perlu menetapkan dulu kesepakatan belajar. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, kesepakatan belajar pada kesempatan ini, 1, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, dan terbuka dan saling menghormati. Jika ada 1 peserta berbicara, maka peserta lain harap mendengarkan. Berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh, dan mengikuti sesi kelas dan pesan gembira. Ada yang ingin ditambahkan untuk kesepakatan kelas kita pada kesempatan hari ini? Ada? Saya kira cukup. Oh, resen. Oke, ya. Oh ya, resen. Ya, Raise hand. kita tambahkan di sini kesepakatan kelas. Oke. Kalau kita yang ingin menyampaikan komentar atau feedback, silakan raise hand dulu, sehingga kelihatan oleh hasil yang kontrol jalannya kali ini. Baik, para CGP yang hebat. Nah, sekarang kita akan masuk kepada presentasi kelompok. Tentunya para CGP sudah mempersiapkan bahan presentasi kelompok kemarin yang diamanatkan pada saat melakukan pembahasan di modul 1.4 itu ada penugasan, saya kira, untuk melakukan pembuatan presentasi. Nah, pada kesempatan ini kita akan melakukan presentasi secara kelompok. Sebelum itu, saya akan meminta kepada setiap kelompok untuk mempersiapkan dulu materinya, sehingga setelah dipersilakan tidak butuh waktu lama untuk melakukan presentasi. Nah, ini ada aturan mainnya adalah bahwa masing-masing kelompok memiliki waktu maksimal 20 menit untuk presentasi, jadi 20 menit ya dibatasi karena kita ada 4 kelompok kalau nggak salah, jadi pandai-pandailah menggunakan waktu. Jadi waktu kita tinggal 10 menit sebetulnya. Ada 4 kelompok, 20, 80, sedangkan waktu kita tinggal 95 menit, berarti ada 15 menit waktu untuk memberikan kualitas. Kemudian selama presentasi, presentasinya harus diperlihatkan ya secara utuh, tidak sepotong-sepotong begitu.
Jadi pakai share screen ya, dan full slideshow. Ketika ada presentasi, semua peserta wajib mendengarkan dan seksama. Kemudian setelah presentasi, peserta lainnya berikan umpan balik yang konstruktif selama maksimal 10 menit. Tetapi sepertinya waktu kita nggak cukup 10 menit ya. Kita tinggal 15 menit seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang kelima, umpan balik yang diberikan berdasarkan beberapa pertanyaan, yaitu hal paling menarik yang ditemukan selama presentasi, kemudian hal yang paling ingin diketahui lebih lanjut, dan peran guru dalam membuat budaya positif di kelas. Sebelum kita melakukan presentasi kelompok, tentunya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Is everything clear? Ya, atau sudah dipahami semua runutannya? Ya, cukup jelas, Pak. Cukup jelas, jadi nggak usah perlu dipertanyakan lagi. Baik, silakan kepada setiap kelompok untuk mempersiapkan presentasinya. Tolong angkat tangan presentasi mana yang akan, grup mana yang akan melakukan presentasi pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat. Boleh saya tahu kelompok mana dulu yang akan melakukan presentasi? Oke, kelompok. Izin, Pak. Saya kelompok 2, Pak. Kelompok 2. Oke, Ibu Karma. Ya, baik. Siap untuk melakukan presentasi. Sebentar dulu ya, saya tutup Siap, Pak. screen-nya, nanti silakan Ibu Karma presentasinya. Silakan Bu Karma, lanjut. Baik, Pak. Izin saya ingin share screen dulu, Pak. Silakan. Ya. Pak, apakah slide saya terkelihatan, Pak? Bagus sekali gambarnya. Oke. Oke, Baik. lanjut. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karmawati dari kelompok 2 dan saya bersama di sini anggotanya ada Sahwan Fausan, kemudian Aisyah Farsana. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi hasil dari kelompok kami, yaitu tentang budaya positif, sesuatu yang harus diwujudkan di sekolah. Baik, keyakinan kelas, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian aturan. Kemudian 5 posisi kontrol guru, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai kontrol sebagai teman, kemudian kontrol guru sebagai pemantau dan manajer. Kemudian yang ketiga yaitu kenali kebutuhan dasar murid. Di situ ada fun, freedom, kemudian power, dan selanjutnya di situ ada restitusi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, terkait dengan ini, bahwasannya untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini, maka untuk itu kita harus menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Terutama itu disiplin dari diri dulu. Apabila kita tidak mampu mendisiplinkan diri sendiri, maka kita butuhkan orang lain untuk mendisiplinkan kita. Terima kasih pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada yang masih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Karma, sebuah presentasi yang sangat menarik tentunya, apalagi dilengkapi dengan gambar. Nah, sungguh eye-catching. Baik, sebelum saya melangkah ke grup selanjutnya, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain mengenai presentasi yang disampaikan tadi oleh Bu Karmawati yang mewakili kelompok. Pak Muhajir mungkin mau memberikan tanggapan? Silakan. Sudah cukup, Pak. Oh, sudah cukup. Terima kasih Pak Muhajir atas tanggapannya. Bagus sekali. Dan saya pikir apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Karma mengenai memunculkan budaya positif tadi itu dengan serangkaian konsep-konsep yang diberikan tadi, ada yang menghukum, ada cara secara restitusi dan macam-macam sebagainya. Tentu akan membantu kita untuk lebih memberdayakan anak-anak kita nanti di sekolah,
bagaimana agar sikap-sikap yang tidak perlu itu bisa dieliminasi. Dan tentunya kita juga mendidik anak-anak kita untuk menjadi solutor yang bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan yang mereka telah lakukan. Baik, terima kasih atas diskusinya pada kesempatan ini. Masuk dulu ke slide lagi ya. Nah, sekarang kita masuk ke, oh iya ini ya. Semua sudah melakukan presentasi. Jadi menurut Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu CGP, ada nggak sesuatu hal yang menarik dari hasil diskusi kelompok yang kita lakukan tadi? Mulai dari kelompok 1 yang dibawakan oleh Ibu Kamra, dan kelompok 2 oleh Pak Muhajirin, kelompok 3 oleh Ibu Rifka, dan kelompok 4 oleh Saudara. Ada nggak hasil dari diskusi kelompok tadi dan setelah pemaparan ini masih ada nggak yang mau dipertanyakan? Atau mungkin ada materi yang dari modul 1-4 mengenai konsep-konsep yang telah disampaikan tadi oleh setiap kelompok. Masih ada nggak yang dipertanyakan? Mungkin semuanya sudah clear gitu? Cuma Ya silakan Pak Muhajir. Pak, apa namanya? Ya sebenarnya kalau di lapangan aplikasinya yang ya menjadi tantangan, terutama dari segi kolaborasi. Maka memang harus kita harus konsis ya, karena ini bukan hanya pekerjaan 1 semester, 2 semester untuk melihat hasilnya. Barangkali anak didik kita nanti ya 10 tahun yang akan datang baru dilihat hasilnya. Iya. Jadi konsistensi ini yang jadi tantangan ke depan ini, Pak. Saya kira itu. Betul sekali Pak Muhajir, bahwa seperti yang Pak Muhajir tadi sampaikan, bahwa kita butuh kolaborasi, konsistensi. Dan tentunya hasil dari kerja yang kita lakukan saat ini tidak serta-merta kelihatan. Ibarat kita ngecat dinding, hari ini kita ngecat, hari ini bisa kelihatan hasilnya. Kerja-kerja yang kita lakukan ini adalah sebuah kerja yang membutuhkan waktu untuk melihat hasil yang ditunjukkan nanti. Jadi oleh karena itu, seperti yang tadi Pak Muhajir sampaikan, bahwa kita butuh konsistensi, kolaborasi, dan itu betul sekali. Tanpa konsistensi bersikap dan kolaborasi sesama rekan-rekan guru di sekolah, tentunya budaya positif yang kita perbincangkan pada hari ini dan yang kita pelajari dan kita terapkan, itu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Terima kasih kepada semua CGP yang telah berpartisipasi dalam kesempatan ini di modul 1.4 budaya positif. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada izin Pak, izin. Ya, kenapa? Izin Pak, ingin menambahkan dari apa yang disampaikan tadi dari Pak Muhajirin. Ya. Pak itu silakan. Iya, baik. Terima kasih Pak. Terkait dengan yang disampaikan Pak Muhajiri, memang betul konsistensi itu sangat penting. Kenapa? Ya, suara saya terdengar Pak? Ya, betul. Dengaran. Ya, ya. Dan yang perlu juga di sini yang tidak bisa kita kesampingkan adalah bagaimana seorang pendidik itu menjadi role model bagi siswanya. Karena jangan sampai seorang pendidik itu menekankan budaya positif ini kepada siswanya, tetapi pada kenyataannya si pendidik ini ternyata yang masih saja memperlihatkan hal-hal yang tidak mencerminkan sesuatu yang budaya positif, sehingga ini juga mempengaruhi terhadap budaya positif itu akan menjadi kebiasaan-kebiasaan di lingkungan sekolah. Kira demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Karma. Ternyata Ibu Karma masih ingin menyampaikan sesuatu, dan betul sekali bahwa sekali lagi bahwa konsistensi seperti disampaikan tadi oleh Pak Muhajirin, itu diaminkan tadi sama Ibu Karmawati, memang itu yang harus kita lakukan ya. Ya, semua yang kita lakukan ini tidak akan bisa salah bintang. Kita butuhkan ketabahan, keikhlasan, dan menjalankan semua program
program yang telah kita pelajari dan kita implementasikan dalam kehidupan kita, khususnya di sekolah kita masing-masing. Terima kasih atas komentarnya Ibu Karma. Kita masuk ke sesi berikutnya. Sebelum kita masuk ke sesi penutup, saya ingin memberikan sedikit meminta refleksi dari Bapak Ibu sekalian. Itu saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk masuk ke ada. Saya sudah siapkan materi. Silakan Bapak Ibu kliknya di sini nanti. Ya. Silakan dilihat di chat room-nya Bapak Ibu. Ya, silakan diklik dulu. Silakan diklik. Lihat. Itu kali ya. Silakan dulu dikerjain dulu. Apa ya? Silakan Bapak Ibu. Ini belum ada yang masuk nih. Saya sudah masuk, Pak. Ke mana nih? Sementara mengetik. Oh, sementara di sebelah. Ini belum kayaknya. Lagi. Sudah ya? Kok belum masuk di sini? Belum ada yang masuk. Oh iya, ini. Sudah ada. Ibu Karma sudah masuk ya. Pak Muhajir mungkin boleh? Baru dapat cek anunya nih. Coba sebentar. Ya. Coba diklik tautannya, Pak. Ya, udah. Ya, Ibu Karma mengatakan putar. Ya, mungkin jaringan Pak. Ya, salah kalau lagi banyak-banyak begini ya repot memang. Yang jelas Ibu Karma sudah masuk. Pak Muhajir mungkin bisa tambahin satu. Ini belum muncul anunya pertanyaannya. Muncul, masa belum muncul? Ya. Your browser Ya, is not Ibu Karma. Ya. Yang belum masuk ya Pak Muhajir. Ya nggak apa-apa lah kalau belum masuk. Yang jelas Ibu Karma ini sudah masuk, lebih memahami posisi kontrol guru. Boleh dielaborasi sedikit Bu Karma apa yang dimaksud dengan memahami posisi kontrol? Sedikit aja. Baik, terima kasih terkait dengan posisi kontrol guru ini yang merupakan teori kontrol dari Dr. William Glasser-Gossen, bahwa ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai posisi kontrol guru sebagai teman, kemudian pemantau dan manajer. Nah, selama ini di antara kelima ini saya sering sekali melakukannya sejak saya menjadi guru. Yang sebenarnya di sini ada juga posisi kontrol guru yang sifatnya negatif dan ada positif. Mungkin yang penghukum ini dan pembuat rasa bersalah ini masuk pada istilahnya motivasi negatif ya. Negatif. Dan untuk positifnya ini sebagai teman, kemudian posisi guru sebagai pemantau dan manajer. Nah, setelah saya belajar di modul 1-4 ini, maka ternyata hal-hal yang telah dilakukan pada waktu-waktu yang lalu, posisi guru sebagai penghukum itu tidak tepat dilakukan bagi anak-anak, dan begitu juga untuk pembuat rasa bersalah. Mungkin di sini yang perlu diperkuat adalah posisi kontrol guru sebagai manajer, dan karena di posisi kontrol guru sebagai manajer ini kan sudah masuk juga di situ untuk posisi guru sebagai teman dan memantau. Saya kira untuk kedepannya saya akan lebih berbuat baik lagi dan tidak akan menjadikan posisi saya sebagai guru itu sebagai penghukum, karena itu akan membuat membekas di diri anak sampai mereka dewasa nanti dan bisa menyebabkan suatu dendam atau apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Karma atas refleksinya. Sekarang kita masuk ke tahapan terakhir pada hari ini ya.
Kita masuk di sini, penutupan. Ini Bapak Ibu CGP yang hebat-hebat semua, tahapan belajar berikut kita yaitu demonstrasi kontekstual. Saya berharap nanti setelah selesainya kegiatan ini, Bapak Ibu bisa melakukan belajar mandiri kesempatan kita untuk masuk ke demonstrasi kontekstual. Tolong dipelajari dengan baik semua konsep-konsepnya di sana, cermati, dipahami dengan baik agar kegiatan kita di masa akan datang lebih berhasil guna dan berdaya guna. Baik Bapak Ibu CGP yang saya hormati dan saya cintai, kita akan tiba pada penghujung kegiatan kita pada kesempatan ini. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau mungkin ada ya ucapan yang mungkin agak kurang sopan telinga Bapak CGP sekalian, mohon dimaafkan. Dan sebelum menutup acara kegiatan pada pagi hari ini, saya mohon kepada Bapak Muhajir untuk membacakan pemimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Pak Muhajir, doanya bagus sekali. Mudah-mudahan semua doa yang kita panjatkan pada pagi hari ini sampai siang hari ini dapat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, sebelum menutup semua rangkaiannya, kita foto bersama dulu sebagai tanda bahwa kegiatan pada kesempatan ini yaitu pembahasan modul 4.1, sesi 2 semuanya sudah rampung dan kita siap untuk kelas. Baik, semuanya ambil gaya yang terbaik. Saya akan kasih gambarnya 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu CGP yang hebat-hebat semua. Terima kasih atas partisipasi dan kesabarannya mengikuti kegiatan ini, dan kita akan jumpa lagi sesi-sesi berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.